Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamila, saya bertugas di SDN 53 Singkawang. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Singkawang. Video saya kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi yang saya buat adalah mewujudkan murid yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan mewujudkan murid yang aktif atau active learning melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tahapan Bagja yang saya buat antara lain, yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya yaitu apa yang harus saya lakukan agar dapat mewujudkan murid yang aktif melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan antara lain, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pentingnya mewujudkan murid yang aktif. Yang kedua, menggali informasi atau referensi tentang cara meningkatkan keaktifan murid melalui penggunaan strategi pembelajaran. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa rekan guru di sekolah yang sudah pernah mewujudkan murid yang aktif melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Aktivitas apa yang dapat mengaktifkan murid dalam pelaksanaan pembelajaran? Apa indikator keaktifan murid? Situasi apa yang dapat saya lihat dalam pembelajaran yang dapat mengaktifkan murid? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan keaktifan murid? Tindakan atau penyelidikan antara lain, berdiskusi dengan rekan sejawat yang telah melaksanakan pembelajaran yang dapat mengaktifkan murid. Aktivitas yang dapat mengaktifkan murid antara lain, menggunakan strategi pembelajaran, memberikan penugasan secara berkelompok, atau membuat permainan yang berisi materi pelajaran. Melakukan tanya jawab mengenai materi yang dipelajari. Indikator murid yang aktif sebagai berikut. A. Keberanian untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, keinginan, dan kemauannya
serta menampilkan berbagai usaha dalam kegiatan belajar. B. Berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar, serta mengkomunikasikan hasil belajar. C. Menampilkan berbagai usaha belajar untuk mencapai keberhasilan atau kreativitas belajar. Dan D. Mempelajari, mengalami, dan menemukan sendiri pengetahuan yang diperoleh. Situasi murid yang dapat dilihat dalam pembelajaran antara lain, murid aktif dalam pembelajaran, mau memberikan pendapatnya, aktif dalam mengkomunikasikan hasil kelompoknya, aktif bertanya jika masih belum memahami materi, dan aktif menjawab pertanyaan yang diberikan guru sebagai kuis. Keterampilan yang sudah saya miliki yaitu memahami beberapa strategi pembelajaran, dapat mengoperasikan komputer, dan dapat mengaplikasikan beberapa aplikasi Google yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah penggunaan strategi pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan murid? Bagaimana agar pembelajaran yang berpihak pada murid dapat diterapkan pada guru kelas lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan strategi pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan antara lain membuat lembar observasi tentang keaktifan murid dalam pembelajaran, melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat untuk merancang strategi pembelajaran yang dapat digunakan, dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mengaktifkan murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Jika sudah berhasil, bagaimana cara untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan antara lain membuat perangkat pembelajaran, LKK, instrumen penilaian yang tepat, dan media yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Membuat lembar observasi untuk menilai keaktifan murid berdasarkan indikator yang telah dibuat sebelumnya. Berbagi praktik baik yang telah dilakukan dengan rekan sejawat maupun komunitas dan melakukan refleksi agar dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih baik. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat mengaktifkan murid dalam belajar? Siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu kepala sekolah mengarahkan dan memantau dengan melakukan supervisi, meminta rekan sejawat untuk mengobservasi dan merefleksi proses pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir, yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini yaitu kepala sekolah, rekan kerja, dan murid. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.